dalam kehidupan kita. Yang dulunya kehidupan kita sangat sia-sia dan tidak artinya. Sebelum kita percaya dan diselamatkan, hidup kita tidak ada artinya. Tapi hari ini ketika Tuhan Yesus, saudara sudah percaya dan Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, maka harusnya hidup kita tidak lagi sia-sia. Amin. 1 Petrus 18 ayat 19. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Saudara, hidup saudara dan saya ditebus bukan dengan darah yang fana, tapi darah yang hidup daripada Kristus Yesus, Allah kita yang luar biasa. Darah yang kekal. Itu sebabnya keselamatan yang saudara miliki juga sifatnya kekal. Oleh sebab itu, mari kita hidup, jangan sampai hidup kita menjadi tidak berarti. Lalu bagaimana kita supaya kita berguna? Apa pesan Allah supaya hidup kita berguna bagi Allah dan sesama? Yang pertama, jadilah seperti garam yang tetap asin, saudara. Itu yang pertama. Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada murid-muridnya, engkau akan berbahagia jika engkau tetap seperti garam. Berarti hidup kita sungguh-sungguh sangat berguna. Nah, saudara, di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, mungkin kita bisa baca sama-sama. Judulnya Garam Dunia dan Terang Dunia. Oke, 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang. Dan di Jakor 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kaki, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16, demikian pula demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Nah, saudara, dari sini kita tahu bahwa kalau saudara dan saya tidak mengeluarkan kebaikan, berarti dalam hidup kita itu rasanya hambar. Garam itu dibutuhkan oleh setiap orang, dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang atas. Semua butuh garam, tidak ada yang tidak butuh garam. Nah, kalau seseorang itu sudah terhilang kebaikan kita, maka sebetulnya kita adalah orang yang paling tidak berguna. Kenapa? Siapa orang yang mau pegang kita ya? Kalau kita kehilangan kebaikan kita, manusia diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambar Allah yang baik. Sehingga Allah itu punya sifat baik, manusia juga harus mengembangkan sifatnya yang baik. Kalau tidak, maka manusia itu tidak akan berguna di hadapan Allah. Nah, saudara, saya terangkan sebagai berikut. Nah, orang percaya yang sudah ditebus oleh darahnya, kita bisa memberi rasa atau pengaruh yang baik bagi sesama. Itu sebabnya kita perlu melayani di tempat ini, karena tidak semua orang percaya. Kenapa kok kita harus dipanggil untuk melayani? Karena tidak semua orang percaya memiliki pertumbuhan iman dengan benar dan dengan cepat. Nah, saudara, ada banyak orang yang seringkali terombang-ambing pertumbuhan imannya karena dia tidak bertumbuh dengan baik. Itu sebabnya perlunya pelayanan di dalam kehidupan kita. Jadi setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan hendaklah dia jadi garam, jadi orang yang betul-betul punya hati yang mengasihi, sehingga ketika kita melayani dirasakan nggak saudara? Kalau kita tidak melayani dengan kasih, saudara bisa merasakan nggak ya? Jadi setiap orang itu punya pengaruh yang baik. Mari saudara kembangkan pengaruh kita yang baik.
saya percaya itu akan menjadi pelayanan yang luar biasa. Yang kedua, jadilah kota di atas gunung di malam hari. Saudara tahu, saya percaya saudara sering melihat Rembang, tidak jauh-jauh ya. Kalau malam hari rasanya bagus. Ya, kalau saudara di Rembang kan, saya kadang-kadang sama istri saya itu Rembang. Malam-malam nggak ada kerjaan. Kita lihat di sini ya, rasanya ada ketentraman. Kenapa kita harus punya dampak yang bagus? Ketika kita punya dampak yang bagus, itu bukan untuk kita, bukan untuk diri kita, tetapi supaya Tuhan dimuliakan melalui hidup saudara dan saya. Amin. Nah, ayat tadi mengatakan kalau kita mengeluarkan terang kita bercahaya, maka Allah itu dimuliakan dalam hidup kita. Jadi kalau orang percaya kehilangan kebaikannya, kira-kira aneh gak kira-kira saudara? Aneh. Karena orang percaya tidak boleh kehilangan kebaikan kita, karena di dalam kebaikan kita Tuhan itu sebagai Bapa kita dipermuliakan oleh hidup kita. Kita baca di dalam Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Tetapi kamu kasihlah musuh dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upah akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati itu bukan hanya saudara jangan hanya berpikir tentang masalah pemberian, tetapi penuh pengampunan di dalam kehidupan saudara. Itu adalah murah hati. Jadilah terang supaya kita bisa memuliakan Bapa kita. Memang sulit buat kita, tetapi saya mau belajar dalam kehidupan ini. Mari kita belajar, saudara. Saudara siap belajar? Amin. Ayo next yang ketiga. Ini poin buat tadi aspek ketiga. Berbagilah dengan sesama, saudara. Kita menggenapi kehendak Allah dalam kehidupan kita, maka hidup saudara betul-betul akan menjadi berkat yang luar biasa. Berbagi itu bukan masalah uang, saudara. Kalau kita berpikir kalau berbagi itu mesti masalah uang, ya. Karena pikiran kita selalu uang. Berbagi itu tidak harus uang dulu ya. Kalau orang percaya yang ajarannya adalah kasih, lalu kita kehilangan kebaikan dalam hidup kita, kira-kira apa kita yang di surga akan berujung orang. Jadi itu mari kita bisa saling tolong menolong dalam hidup ini. Tidak ada manusia pun yang satu di dunia yang tidak memerlukan pertolongan orang lain. Amin. Orang yang sudah tidak berguna adalah orang yang paling malang di dunia. Oke, kelemahan jangan menjadi penghalang bagi kita. Setiap manusia itu punya kelemahan dalam hidup kita. Tidak ada yang tidak punya kelemahan. Tapi yang percaya saudara, Tuhan tidak mempermasalahkan kelemahan kita. Dia tahu. Oleh sebab itu Dia mengutus kita datang untuk menolong kita. Jadi kelemahan itu jangan sampai menghalangi kita untuk menjadi orang yang bermanfaat. Siapa pada pagi ini menerima perjamuan kudus ini? Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami ucap syukur. Haleluya. Sekarang angkat roti di tangan kanan saudara. Saya membacakan ayatnya.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku di dalam nama Tuhan Yesus. Dan anggur di tangan kananmu, saudara. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan menopang kehidupan saudara dan saya, dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai malam nanti. Semua ini kami terima di dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus akan menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan, amin.